Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarwan Abu Bakar tentang mereview tugas-tugas mata kuliah. Nah, kali ini saya akan mereview dari mata kuliah Fikih Jinayah, yaitu pada pemateri kedua atau materi kedua yang dikirim oleh Bapak pada minggu sebelumnya atau minggu kedua dalam perkuliahan. Nah, langsung aja ke hasil reviewnya, yaitu bahwasanya syariat Islam sangat menjaga jiwa manusia dan anggota tubuhnya. Nah, untuk apa? Untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup. Nah, dalam dokumen yang dikirim Bapak yang berjudul Fikih Jinayah karya Ustadz Khalid Asyamhudi, kita diajak memahami betapa seriusnya Islam memandang tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 menyatakan bahwa kisos, hukuman setimpal, adalah jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Larangan membunuh pun ditegaskan berulang kali, misalnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang melarang bunuh diri, dan Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang mengancam pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja dengan neraka jahanam, kemurkaan Allah, serta azab yang besar. Nah, tidak hanya di Al-Quran, ada juga di hadis Rasulullah SAW yang memperkuat larangan ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan pembunuhan sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan bersama syirik, sihir, dan lainnya. Nah, hadis lain dari Abdullah bin Umar menyatakan bahwa lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada kematian seorang muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menegaskan bahwa jika seluruh penghuni langit dan bumi bersekongkol menumpukan darah seorang mukmin, Allah akan melemparkan mereka semua ke dalam neraka. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa pembunuhan dalam Islam. Nah, lalu apa sih fikih jinayah itu? Nah, secara bahasa, jinayat berasal dari Arab atau jenah. Berasal dari kata Arab, yaitu jenah, yang berarti dosa dan merujuk pada segala bentuk penganiayaan terhadap jiwa, badan, harta, dan kehormatan. Dalam istilah syariat, jinayat adalah tindakan penganiayaan terhadap badan yang mewajibkan pelaku menerima hukuman kisos. Nah, membayar diat atau denda tertentu, atau menjalani kafarat sebagai penebusan dosa. Nah, hukum bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan cukup tegas. Mereka dianggap fasik, pelaku dosa besar. Di akhirat nasib mereka tergantung kehendak Allah, bisa diazab ataupun diampuni. Na'udzubillah. Nah, sebagai disebut dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28, namun jika bertaubat dengan lulus sebelum meninggal, taubatnya diterima, sesuai Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Mungkin hanya itu saja untuk review pada minggu kedua atau materi yang kedua yang dikirimkan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.